Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena kita semua tahu ridha Allah berasal dari ridha orang tua, juga akan tetap di era sekarang. Banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak, sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Suatu hari, ada seorang laki-laki menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Umar lalu memanggil anak tersebut dan menegur perbuatannya. Setelah ditegur, anak tersebut bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Umar menjawab, "Benar." Lantas anak tersebut bertanya, "Apa hak seorang anak?" Lalu Umar pun menjawab, "Memilihkan calon ibu yang baik untuknya, memberikan nama yang baik, dan mengajarinya Al-Quran." Kemudian si anak tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satu pun dari apa yang Tuhan sebutkan itu. Ibuku wanita berkulit hitam bekas budak beragama Majusi. Ia menamakanku Ju'lan, tikus atau curut, dan dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Mengetahui jawaban si anak, Umar pun mendekati orang tua itu dan berkata, "Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Mendengar jawaban dari Umar, laki-laki tersebut pun meminta maaf kepada anaknya dan berjanji akan mendidiknya dengan baik. Berikut ini 6 dosa orang tua terhadap anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk memaki anak, karena perilaku yang tidak kita sukai. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita suka, hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Marah atau memaki anak sangatlah tidak dianjurkan, apalagi sampai memaki anak dengan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama si anak. Yang kedua, pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibanding dengan anaknya yang lain, sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antara sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku, ibuku Amrah binti Rawahah
kemudian berkata, "Saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah." Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, "Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?" Ia berkata, "Tidak." Rasulullah SAW berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai orang tua sangat dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhannya masing-masing. Kita sebagai orang tua sebisa mungkin hindari pilih kasih kepada salah satu anak, karena dengan berlaku adil menurut porsinya, insya Allah akan terjalin silaturahmi antar anak sampai kapanpun. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain, apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak, atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal ini akan memengaruhi pikiran yang juga perasaan dari anak ke orang tua. Contoh mudah yang bisa kita lihat atau bahkan sering kita lakukan sendiri adalah membandingkan nilai pelajaran anak dengan temannya yang memiliki nilai jauh lebih tinggi. Padahal kita semua tahu, belum tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang sama. Bisa jadi si anak lebih cerdas dalam matematika, namun lemah dalam bahasa. Apabila hal tersebut terjadi pada salah satu anak dari saudaraku semuanya, maka yang harus dilakukan adalah menguatkan hati si anak dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi bakat dari si anak tersebut. Yang keempat, mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana kurang baik. Akan tetapi, tidak jarang kita sebagai orang tua justru malah mengekang kebebasan anak dalam bergaul dan bermain dengan teman yang diinginkan. Kita semua tahu tujuan mengekang atau tidak memberikan kebebasan bermain supaya anak tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Hal tersebutlah yang akan menjadikan si anak mampu berpikir dan mendapatkan pelajaran penting perihal perbedaan dan mampu membedakan mana yang harus ia teruskan berteman, mana yang harus dijauh. Hindari kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak. Yang terpenting adalah keterbukaan anak dengan orang tua harus tetap terjaga. Tujuannya supaya si anak akan lebih nyaman bercerita kepada orang tua apabila ada suatu masalah yang belum bisa diselesaikan. Disinilah kesempatan kita sebagai orang tua untuk mengarahkan dan memberikan pengetahuan kepada anak mengenai baik dan buruknya akan suatu hal. Yang kelima, mendoakan keburukan kepada anak. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar apabila mendapati anak yang tidak memenuhi perintah, kita langsung berkata buruk kepada anak. Padahal setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pesan saya kepada orang tua adalah berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak. Berpikirlah terlebih dulu apabila hendak marah kepada anak, dan hindari sebisa mungkin terbawa emosi saat marah kepada anak, apalagi sampai menyumpah si anak dengan ucapan yang kurang baik, karena hal tersebut bisa saja terjadi kepada si anak di kemudian hari. Dan jika memang benar terjadi, barulah kita akan menyesalinya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terbawa emosi? Hal yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar terlebih dulu, lalu tanyakan alasan kenapa si anak perihal apa yang menurut kita orang tua menjadi kesalahan dari si anak, kemudian berikan perumpamaan dan saran. Lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Insya Allah si anak tidak merasa tersakiti hatinya dan mampu berpikir bahwasanya hal yang dikerjakan tersebut kuranglah baik dan harus ditinggalkan. Yang keenam, tidak memberi pendidikan kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada setiap anak-anaknya, sehingga keterampilan tersebut bisa mengantarkan anak untuk menemukan jati diri perihal menemukan kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat.
Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Ada syair Arab yang mengatakan, anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang dekat dengan ibunya, yang selalu menghindar darinya, atau ayah yang selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi anaknya. Kalau kita menyimpulkan syair tersebut ingin menyampaikan bahwa kunci penting dalam mendidik anak supaya sukses di dunia dan akhir adalah sebuah bentuk kedurhakaan terhadap anak apabila kita sebagai orang tua justru tenggelam dalam kesibukan, sehingga yang terjadi adalah kita lupa untuk mengajarkan anak tentang akidah agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, ajarilah anak-anakmu salat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan salat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 6 dosa orang tua terhadap anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga terutama bagi orang tua agar menjauhi dan menghindari 6 dosa tersebut. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.